Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Saputra dengan NIM 2023-04-004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya mengenai perancangan skema keamanan basis data di sistem informasi penyewaan kontrakan berbasis web di mata kuliah keamanan basis data dengan dosen pengampu Pak Halimil Eskom Mkom. Langsung saja ke slide selanjutnya. Baik, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada daftar belakang, yang kedua ada tujuan dan manfaat, ketiga ada komponen dan perangkat, keempat ada arsitektur keamanan database, yang kelima ada perancangan data, yang keenam ada implementasi, yang ketujuh ada kesimpulan. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini ada daftar belakang. Sistem informasi penyewaan kontrakan berbasis web, penyimpanan data penting seperti identitas penyewa, kontrakan, dan transaksi yang harus dijaga keamanannya. Tanpa pengamanan yang tepat, sistem rentan terhadap serangan seperti SQL injection, akses ilegal, dan manipulasi data. Banyak sistem masih mengabaikan aspek validasi input, pembatasan hak akses, serta enkripsi data sensitif. Oleh karena itu, perancangan skema keamanan basis data menjadi penting untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dan secara keseluruhan. Saja ke selanjutnya ada tujuan manfaat proyek. Perangkat skema keamanan basis data ini bertujuan untuk membangun sistem informasi penyewaan kontrakan berbasis web yang tidak hanya fungsional tetapi juga mampu menjaga keamanan dan secara menyeluruh. Dengan menerapkan autentikasi, pembatasan akses, validasi input, serta enkripsi data sensitif, sistem diharapkan mampu mencegah berbagai bentuk ancaman seperti kebocoran data dan akses ilegal yang dapat merugikan pemilik maupun penyewa. Baik, di sini ada manfaat. Yang pertama ada melindungi data penting dari manipulasi dan akses tidak sah. Yang kedua ada menjamin ketersediaan dan integritas data dengan sistem mencakup dan audit log. Yang ketiga ada memberikan pengalaman praktis dan menerapkan konsep keamanan basis data. Yang keempat ada menjadikan referensi dalam pengelolaan sistem informasi sejenis yang aman dan andal. Yang terakhir ada meningkatkan kesadaran dan pentingnya keamanan data dalam sistem berbasis web. Yang selanjutnya ada komponen dan perangkat. Yang pertama ada laptop tab gaming dengan RAM 4GB, Intel UHD Windows 11. Yang kedua ada keunggulannya ada VMware Workstation 17 Pro, Ubuntu Server 22.04, MySQL Server, dan ppm-admin, dan Exam, Petina, dan FreeCAD. Selanjutnya ada arsitektur keamanan database. Untuk menunjukkan proses perancangan dan implementasi skema keamanan basis data, proyek ini menggunakan kombinasi perangkat keras yang menggunakan lunak yang saling tertinggal. Seluruh komponen dipilih agar mendukung integritas sistem, virtualisasi server, serta menguji keamanan database secara langsung melalui simulasi jaringan. Oke, di sini ada gambar ilustrasinya terhadap komponen-komponen apa saja yang digunakan. Yang selanjutnya ada arsitektur keamanan database. Penerapan keamanan basis data dalam sistem ini menggunakan pendekatan berbasis layer security yang mencakup pelindungan dari sisi fisik hingga ke data itu sendiri. Setiap lapisan berfungsi sebagai penghalangan tambahan untuk mencegah akses tidak sah, menjaga konsisten data, dan memastikan sistem tetap dapat berjalan dengan aman serta stabil dalam berbagai kondisi. Baik, di sini ada tabel spesifikasi layer keamanan basis data. Yang pertama layer keamanan perangkat keras, fokus utamanya fisik server dan infrastruktur. Contoh pelindungannya ruang server terkunci, sensor suhu. Yang selanjutnya ada perangkat lunak. Fokus utamanya ada sistem dan DBMS. Contoh pelindungannya firewall, kripsi, koneksi. Yang selanjutnya ada proses dan prosedur. Fokus utamanya ada aturan operasional. Contoh pelindungannya ada SOP, backup, audit, log, control, akses. Yang selanjutnya ada pengguna. Fokus utamanya pengadilan user. Contoh pelindungannya ada pelatihan, role, akses, dan N2FEA. Selanjutnya ada keamanan data. Fokus utamanya ada pelindungan isi data. Contoh pelindungannya ada enkripsi, validasi input. Selanjutnya ada perancangan data. Perancangan data yang digambarkan di menggunakan entity relationship diagram table spesifik database. Oke, di sini ada DRD-nya. Baik, langsung saja ke dalam implementasi secara langsung melalui Ubuntu Server 2204 LTS.
Kesimpulannya yaitu proyek ini berhasil merancang dan mengimplementasikan skema keamanan basis data pada sistem informasi penyebar kontak berbasis web dengan baik. Penerapan autentikasi pengguna, pembatasan IP, hak akses, berbasis peran, enkripsi, dan sensitif validasi input serta fitur audit dan backup setelah terbukti mampu meningkatkan perlindungan terhadap data yang tersimpan. Melalui penguji yang dilakukan, sistem terbukti dapat menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, serta mampu mencegah akses tidak sah, serangan umum yang sering terjadi pada sistem berbasis web. Baik, kita langsung saja untuk mengimplementasikan terhadap keamanan basis data. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam VMware dan masuk ke dalam Ubuntu server. Baik, kita akan meremote-nya menggunakan command line. Oke, kita masukkan saja. Oke, sini sudah masuk ya ke dalam server kita. Langsung saja. Yang pertama kita akan menjalankan sintak yang berisi dari autentikasi pengguna MySQL. Jadi autentikasi adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna yang mencoba mengakses MySQL, mendukung beberapa metode autentikasi plugin, diantaranya yang pertama ada MySQL Native Password, metode autentikasi klasik berbasis hash SH-1 masih sering digunakan karena komponen variabel dengan banyaknya aplikasi lama. Yang kedua ada caching SH2 password, metode default sejak MySQL 8.0 lebih aman menggunakan algoritma SH256 dan mendukung caching untuk performa login yang lebih baik. Yang ketiga ada OutSocket, yaitu mengautentikasi pengguna berdasarkan sistem user Linux Unix melalui Unix socket tidak memerlukan password. Biasanya digunakan untuk keamanan tinggi di server lokal. Contohnya user root hanya bisa login tanpa password melalui terminal bukan dari jaringan. Oke, kita langsung saja pilihan plugin tergantung kebutuhan keamanan, lingkungan lokal, jaringan, dan kombinasi aplikasi. Oke, langsung saja kita akan membuat user baru ya. Kita masukkan. Oh sorry teman-teman, kita belum masuk ke dalam MySQL tersebut ya. Kita masuk dulu ke dalam MySQL tersebut. Oke. Nah, kita akan coba masukkan ya. Oke, kita sudah berhasil buat user. Yang kedua, kita akan bikin user selanjutnya.
Sudah. Kegunaannya yaitu membuat akun pengguna dengan nama Raffi Saputra yang dapat mengakses MySQL dari IP tertentu dan localhost dengan metode authentikasi MySQL password. Jadi kenapa saya membuat dua user? Yang pertama, kita akan mengujinya. Yang pertama, akun pertama yaitu sebagai user dan yang akun selanjutnya sebagai root. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke pembatasan akses berdasarkan IP ya. MySQL dapat membantu akses pengguna berdasarkan alamat IP. Hal ini meningkatkan keamanan dengan hanya mengizinkan koneksi di jaringan tertentu. Oke, dikarenakan sebelumnya sudah kita buatkan ya usernya, itu kegunaannya yaitu membatasi akses user Raffi Saputra hanya dari IP jaringan misalkan 192.168.26% yaitu kegunaannya jikalau di segmen dari lebih 26 itu akan tidak bisa masuk ya, mencegah koneksi dari luar jaringan yang tidak diizinkan. Oke, selanjutnya ada pemberian hak akses. Nah, setelah user dibuat, perlu diberikan hak akses privileges agar dapat menjalankan operasi tertentu pada database seperti membaca, menulis, atau mengubah data. Hak akses bisa dibatasi pada level database, table, bahkan kolom. Nah, kita akan cobanya. Oke, kita masukkan. Oke, kita sudah mengupdate ya dari user Raffi Saputra. Baik, selanjutnya kita masukkan juga dari user selanjutnya. Langsung saja biar cepat. Ininya ganti. Oke, nanti menjadi localhost. Oke. Yaitu kegunaannya memberikan izin select, membaca dan update, mengubah pada semua tabel di database DB kontrakan untuk user Raffi Saputra baik dari jaringan maupun dari localhost. Selanjutnya kita validasi data dengan cek dan regep. Constant check digunakan untuk memastikan bahwa nilai yang dimasukkan ke dalam kolom memenuhi syarat tertentu. Salah satunya adalah dengan enkripsi regular regex untuk memfilter format input. Contohnya yaitu, oke, kita akan mencobanya. Nah, oke, sudah berhasil. Langsung saja kita akan mencoba insert. Oke, kita akan lihat. Bintang tabel pengguna oke, sudah ada. Nah, dikarenakan kita sudah mencobanya sudah berhasil, kita akan coba ngetesnya apakah si regep ini sudah jalan.
Nah, oke. Sini sudah berhasil ya. Karena ini error constraint. Karena sebelumnya saya sudah mengkonfigurasi, maka errornya sudah ketahuan. Tidak boleh ada angka di dalam username pengguna. Oke, kegunaannya yaitu memastikan bahwa kolom nama user hanya berisi huruf dan spasi serta menjaganya antara 3-50 karakter, meningkatkan integritas dan kualitas data. Langsung saja selanjutnya ke penggunaan unique dan not null. Not null memastikan kolom tidak boleh kosong dan unique, memastikan tidak ada duplikasi pada kolom. Ini sangat penting untuk kolom seperti email atau username. Contohnya yaitu, nah kita coba. Oke, dikarenakan sudah berhasil, kita akan mencobanya. Apakah sudah jalan dari sintak si unique dan not null tersebut? Oke, sini sudah berhasil dikarenakan ada pengguna yang sama, jadi dari si MySQL tersebut ketahuan gitu. Kegunaannya yaitu mewajibkan pengisian kolom dan memastikan setiap email yang dimasukkan tidak boleh sama dengan data lain, menjalin kelengkapan dan keunikan data penting. Langsung saja ke enkripsi data adalah proses menggambarkan data dengan cara menyediakan sehingga hanya pihak yang memiliki kunci enkripsi yang dapat mempercayai dalam MySQL dan salah satu metode yang umum digunakan adalah AES Advanced Enkripsi Standar. Langsung saja ke dalam contohnya. Kita akan menginsert into tabel pengguna baru. ID pengguna, username pengguna, password pengguna, email pengguna, tanggal pengguna, kurung spasi values USR 1 1
biar cepat ya. Koma nama kita kelas 1 mengupdate com admin koma 25 07 25. Oke. User oh, dikarenakan ada yang sama ya. Oke, sudah benar. Kegunaannya eksekusi yaitu melindungi password pengguna agar tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa. Data hanya dapat dieksekusikan jika menggunakan kunci yang sesuai, yaitu rahasia. Oke, langsung saja ke audit dan login query. Audit log digunakan untuk mencatat semua aktivitas atau query SQL yang dijalankan di server ini. Berguna untuk memantau aktivitas pengguna, menemukan penggunaan atau sebagai bahan audit keamanan. Contoh konfigurasinya yaitu kita coba. Oke, kita keluar dulu dalam MySQL. Dikarenakan saya sebelumnya sudah memasukkan ya, kita lihat saja langsung. Oke. Nah, di sini tadi saya masuk ke dalam si user root ya. Ada aktivitas dari waktunya, tanggalnya, nanti dia kapan ketahuan keluarnya, dan dia kapan menambahkan si tabel pengguna tersebut. Oke, sudah. Itu penggunaan dari audit, mengaktifkan catatan semua query yang dijalankan di MySQL ke log, membantu proses audit dan mencegah masalah tabel routing. Oke, sekarang yaitu ada backup dan recovery. Backup dan recovery adalah
proses penyimpanan salinan data agar dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan MySQL. Menyediakan perintah MySQL untuk keperluan ini. Contohnya, jadi kita kalau misalkan apapun yang kita backup gitu, jadi bakal ketahuan. Nah, kita akan lihat saja langsung. Nah, saya sudah meng-backupnya ya sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian dari implementasi hasil keamanan basis data tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.